Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar yaitu tentang refleksi atau pencerminan, yaitu pada pencerminan terhadap sumbu E, pencerminan terhadap sumbu Y, dan pencerminan terhadap titik 0,0. Refleksi dan pencerminan. Yang pertama yaitu tentang pencerminan terhadap sumbu X. Contoh soal, titik A adalah 6,5 dicerminkan terhadap sumbu X, bayangan titik A adalah. Nah, untuk menjawab soal ini kita menggunakan diagram kartesius. Kita cari titik A. Titik A itu adalah 6,5. Ini titik A. Titik A adalah 6,5. Dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini sumbu X-nya. Dicerminkan terhadap sumbu X. Dari titik A ke sumbu X itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Maka dari sumbu X ke bayangan juga 5 satuan, ya. Maka bayangannya di sini. Ini A aksen, ya, atau sama dengan 6, negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari A ke sumbu X adalah 5 satuan, dari sumbu X ke titik bayangannya adalah 5 satuan, sehingga didapat titik 6, negatif 5. Jadi A aksennya sama dengan 6, negatif 5. Nah, dari soal ini kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa suatu titik A, ya, di titik A itu adalah 6,5, ya, dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A aksen. Ini bayangan A, itu hasilnya adalah 6, negatif 5. Nah, kalau kita simpulkan dari dua titik ini, titik A dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya adalah bayangan titik A, maka ini bisa kita simpulkan menjadi A ini X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, negatif Y, ya. Jadi ini kesimpulannya. Nah, kesimpulan inilah yang kita sebut sebagai rumus. Kesimpulan inilah yang kita sebut sebagai rumus. Maka kalau kita ada soal, misalkan ini nomor 1, ya, misalnya, dan misalkan nomor 2 dimisalkan titik B sama dengan 9,6 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah, jawab. Ya. Titik B 9,6 dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah. Kita gunakan rumus ini. Berarti B X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, ya, maka hasilnya B aksen sama dengan X min, Y, ya. Berarti B nya adalah 9,6 dicerminkan terhadap sumbu X, maka B aksennya adalah 9, negatif 6. Jadi bayangannya adalah 9, negatif 6. Ya. Kita misalkan nomor 3. Misalkan titik C misalkan
7, negatif 7, negatif 8 ya, dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah jawab. Maka jawabannya adalah sama seperti tadi, C sama dengan X, Y, MX, C aksen, X, negatif Y. Maka ini adalah C, X nya adalah negatif 7, negatif 7, negatif 8, cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah negatif 7, negatif 8, sehingga bayangan C nya adalah negatif 7, negatif kali negatif adalah positif 8. Jadi bayangannya adalah negatif 7,8. Kalau tadi kita melakukan pencerminan terhadap sumbu X, nah yang kedua yaitu kita akan menyelesaikan tentang pencerminan terhadap sumbu Y. Pencerminan terhadap sumbu Y, contoh soal, titik F nya adalah negatif 6,5 dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya adalah jawab. Maka untuk menyelesaikan pertanyaan ini kita akan menjawab dengan diagram kartesius. Titiknya adalah negatif 6,5, negatif 6,5. Nah ini titik F, titik F nya adalah negatif 6,5 dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, ini sumbu Y dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi sumbu Y ini sebagai cerminnya. Kalau tadi sumbu X yang sebagai cerminnya. Berarti bayangannya terletak di sini, ya. Berarti kita cerminkan ke sini. Kita hitung jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ke sini juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Terus di angka 5. Nah ini F aksennya. F aksennya adalah 6,5 ya. F aksennya adalah 6,5. Jadi titik F negatif 6,5 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah 6,5. Berarti di sini jawabannya adalah F aksennya adalah 6,5. Atau di sini F atau F negatif 6,5 ya. F negatif 6,5 dicerminkan terhadap sumbu Y, ini menjadi MY ya. Maka hasil pencerminannya adalah 6,5. Hasil pencerminannya adalah 6,5. Nah dari ini kita bisa menyimpulkan kembali ya, dengan ini F X, Y ya, dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah negatif X, Y ya. Berarti ya sini negatif 6 menjadi 6, berarti negatif ya. Negatif kali negatif adalah positif, lalu 5-nya dengan 5-nya tetap. Maka ini yang disebut sebagai rumus jika F X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah negatif X, Y.
Maka karena kita sudah mempunyai rumus ya, maka nanti cara menyelesaikannya boleh menggunakan gambar atau menggunakan rumus. Kita misalkan contoh yang kedua, misalkan titik P ya, titik P itu dimisalkan negatif 8,9 ya, dicerminkan terhadap sumbu Y ya, maka bayangannya adalah, jawab. Titik P negatif 8,9 dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya adalah, maka kita tulis dulu rumusnya. F P ya, P X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya P aksen sama dengan negatif X, Y. Berarti kalau yang ini adalah P negatif 8,9 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka P aksennya adalah X nya menjadi negatif ya, berarti ini negatif 8, Y nya tetap, Y nya adalah negatif 9, atau P aksennya sama dengan negatif kali negatif adalah positif, negatif 9. Jadi bayangannya adalah P aksennya atau bayangan P nya adalah 8, negatif 9. Kita misalkan contoh satu soal lagi ya, yang nomor 3. Misalkan titik R. Titik R itu dimisalkan 6,7 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah ya, jawab. Jawab ya. Maka ini R X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y ya, maka R aksennya adalah min X, Y. Berarti di sini R 6,7 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka R aksennya sama dengan, nah ini menjadi negatif. Jadi negatif berarti ini menjadi negatif 6, Y nya tetap ya, Y nya tetap, berarti menjadi min 7. Jadi bayangannya adalah negatif 6, negatif 7. Selanjutnya kita menuju yang ketiga, yaitu pencerminan terhadap titik O 0,0. Contoh soal, titik K adalah 9,6 dicerminkan terhadap titik 0,0, maka bayangannya adalah, jawab. Nah, kita jawab terlebih dahulu dengan diagram Kartesius. Kita cari titik 9,6. Titik K 9,6 dicerminkan terhadap sumbu O, titik O atau 0,0 ya, cerminkan. Titik K 9,6 dicerminkan terhadap titik 0,0, bayangannya adalah, kita gambar dulu titik K 9,6, kita cerminkan terhadap titik 0,0 ya, maka bayangannya adalah negatif 9,6. Berarti titik K
9,6 itu kita cerminkan terhadap titik 0,0 ya, M 0,0 ya, maka bayangannya adalah K aksen sama dengan negatif 9, negatif 6. Itu jawabannya. Nah, dari soal ini kita bisa menyimpulkan bahwa K, X, Y ya, kita cerminkan terhadap titik M 0,0, maka bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Ini yang kita sebut sebagai rumus. Jadi, jika dicerminkan terhadap titik 0,0, maka bayangannya adalah negatif dari X dan negatif dari Y. Nah, kalau sudah ada rumus ini, maka kita tidak perlu menggambar lagi. Kita gunakan rumus ini saja untuk menyelesaikan soal-soal tentang pencerminan terhadap titik 0,0. Dan misalkan nomor 2, titik misalkan H ya, titik H itu adalah negatif 3,8 dicerminkan terhadap titik O 0,0 ya, atau sumbu utama, sumbu O ya, maka bayangannya adalah jawab. Kita gunakan rumus ini, H X, Y M 0,0, maka bayangannya A aksen adalah negatif X, negatif Y. Maka kalau titiknya adalah negatif 3,8 kita cerminkan terhadap 0,0, maka ini menjadi negatif, berarti ini negatif 3, negatif 3, yang ini juga menjadi negatif 8. Maka A aksen atau sama dengan negatif kali negatif adalah 3, negatif 8. Nah, ini jawabannya. Selanjutnya kita misalkan nomor 3, misalkan titik C ya, misalkan negatif 8, negatif 9 dicerminkan terhadap titik pangkal atau 0,0 ya, maka bayangannya adalah jawab. Titik C negatif 8, negatif 9 dicerminkan terhadap titik 0,0, maka bayangannya adalah, berarti di sini C X, Y ya, M dicerminkan terhadap titik 0,0 ya, dicerminkan terhadap 0,0, maka C aksennya sama dengan negatif X, negatif Y. Maka ini menjadi C negatif 8, negatif 9 ya, 0,0, maka C aksennya adalah negatif 8, negatif 9. Maka bayangannya adalah negatif kali negatif adalah 8, negatif kali negatif adalah positif 9. Jadi bayangannya adalah 8,9. Untuk memantapkan pemahaman kalian tentang refleksi atau pencerminan, kalian kerjakan latihan berikut ini. Soal nomor 1, titik A 3,8 dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah. Nomor 2, titik B
negatif 7,9 dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah. Nomor 3, titik C, negatif 6,8 dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah. Nomor 4, titik D, 8,6 dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah. Nomor 5, titik E, 7,8 dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya adalah. Nomor 6, titik F, negatif 6,9 dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya adalah. Nomor 7, titik G, negatif 4,5 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah. Titik H, 7,3 dicerminkan terhadap sumbu utama 0,0, bayangannya adalah. Nomor 9, titik K, negatif 9,4 dicerminkan terhadap sumbu utama 0,0, bayangannya adalah. Nomor 10, titik L, negatif 4,6 dicerminkan terhadap sumbu utama 0,0, bayangannya adalah. Demikian video pembelajaran hari ini, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta tekan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.